Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi binikmatihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabihi ahlil fadaili wal karamat. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, puja beserta puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mendapat syafaatnya baik di dunia dan terlebih pula di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Yang selama kita hormati itu Rais Surya PCNU Kabupaten Serang, hadir bersama kita Bapak Kiai Amir Penata Agama MA. Ini kalau beliau hadir nih, kalau lihat wajahnya hilang bahan nih Pak. Alhamdulillah beliau rendah hati, walaupun kita yang di bawah masih beliau hadir bersama kita. Inilah wujud kita dari orang-orang NU yang biasa kita tawaruk. Ini betul-betul. Kemudian yang sama juga kita hormati Wakil Ketua PCNU Kabupaten Serang hadir bersama kita, kami saya, saudara saya Mufti Ali Haji Mufti Ali SMA MSI SAG MSI. Beliau ini S2, S-nya pun S2, awal S1, S4B. Mudah-mudahan beliau juga rendah hati tawadhu hadir bersama kita pada sore hari ini. Kemudian yang sama kami hormati pengurus MWC, pengurus PC yang hadir juga, Pak Kepala Sekolah hadir, sekolah SMP NU kita hadir bersama kita. Beliau ini termasuk murid yang rajin ini Pak, terus hadir bersama kita, insyaallah. Semua pengurus-pengurus MWC kita ini tawadhu semua. Kemudian sama kita hormati pula pengurus daripada MWC dari barisan Profesor Surya dan Isya, Akwan, yang ranting mungkin ada yang hadir, yang tak saya sebut satu persatu. Mudah-mudahan kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf saya Pak Kiai, saya tak bisa sama-sama sholat berjamaah. Mereka kepingin saya tadi sama, kebetulan saya dari Ketumbak tadi Pak. Jam 11 saya di Kotasan, jam 3 saya di Ketumbak. Habis ini di sini baru terakhir. Nanti malam harus bisa pulang lagi. Maka saya naik sepeda motor, kalau mobil tak terkejar. Nah, jadi macam Valentino Rossi tadi. Selesai. Mudah-mudahan kita duduk ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf kami kepada seluruh pengurus yang saya tetap hadir, sama-sama kalau terlambat kita dapat mengaji. Nah, Bapak dan saudara-saudara Pak Kiai yang kami muliakan, kita melanjutkan kaji kita. Ini saya membaca kitab ini Pak. Kita baca kitab yang namanya Safinatun Najah. Safinah artinya apa? Kalau saya kita perbanyak ini, saya tengok-tengok dari tak apa saya fotokopi. Nanti boleh difotokopi setelah kita mengaji. Ada bahan kita untuk dibaca-baca. Jadi kaji kita pada siang hari ini meneruskan kaji kita, yakni tentang pada bab atau pasal ya fi mujibatil ghusl. Jadi bab pada mewajibkan kita mandi. Kalau kita bercerita mandi ya,
Mandi ini asalnya ibahah, mubah. Ya, hukum daripada mandi ini mubah. Ya boleh. Bila kerjakan tak mengapa, ditinggalkan tak mengapa. Tetapi manakala ada sebabnya, ya, maka mandi ini ada wajib. Kemudian disebabkan pula ada mandi ini hukumnya sunnah. Mana contohnya sunnah? Ya, kalau kita hari raya Idul Adha, Idul Fitri, itu sunnah kan kita mandi. Begitu pula sunnah pula mandi di hari Jumat. Sunnah ya, mandi hari Jumat. Pagi-pagi itu ya, hari Jumat mandi kita. Kemudian sunnah pula kita mandi taubat. Ini kita banyak dosa ini kan. Dosa kita banyak. Nabi Ustaz ini berbanyak dosa. Apa kata Nabi? Man kasura kalamuhu kasura sukhu. Siapa yang banyak cakapnya banyak salah. Ya, banyak. Ketika dipanggilkan untuk bercakap, ya, ceritanya panjang lebar. Nah, ini man kasura kalamuhu kasura sukhu. Siapa yang banyak cakapnya kata Nabi banyak pula salah. Nah, ini kita, ya, hendaklah kita taubat. Jadi salah satu syarat untuk taubat itu sunnah mandi taubat. Usolli nawaitul husla, ya, taubat ya, karena aku mandi taubat lillahi ta'ala. Sunnah pula hukum dan yang lain-lain. Ya, ada pula sunnah yang lain, ya, mandi. Tapi untuk sore hari ini kita baca kitab ini, ya, tentang pula mewajibkan mandi. Dalam kitab ini kita Syekh Salim bin Sumair Al-Hadrami, ya, beliau mengatakan mujibatul ghusli sittah, yang mewajibkan mandi itu ada 6. Yang pertama, ya, iblajul hasyafati fil farji, ya, bertemu alat kelamin laki-laki dengan perempuan. Kemudian wa khurujul mani, yaitu keluar sperma. Wal haidu, ya, yakni haid, ya. Wan nifasu, nifas, ya. Wal wiladatu, wiladah. Wal mautu, yang keenam mati. Nah, ini matannya namanya. Jadi keterangannya di mana kita baca? Namanya Kifayatus Saja, ditulis oleh Syekh Nawawi Al-Bantani, orang Banten. Nah, ini kita baca sedikit. Nah, syarahnya. Kata Syekh Nawawi Al-Bantani, mujibatul ghusla ala rijal wan nisa sittah, yang mewajibkan laki-laki dan perempuan itu mandi 6. Salah satu tashtariku fihar rijal wan nisa, tapi 3 yang diwajibkan atas laki-laki dan perempuan. 3 ini bisa laki-laki, bisa untuk perempuan. Mana dia? Wahia, yang pertama, dukhulul hasyafati fil farji, ya, bertemunya alat kelamin laki-laki dengan perempuan. Hasyafah, maaf, ini karena mengaji. Hasyafah itu di kemaluan laki-laki ada paritnya, itu yang dibuka ketika khitan, itu namanya hasyafah. Nah,
ya. Lewat hasyafah itu wajib mandi. Tapi kalau belum hasyafah itu melewati, masuk, habis, tak wajib mandi. Itu menurut ulama. Ya, tapi kalau sudah hasyafah itu, maka wajib mandi. Keluar maupun tidak keluar sperma wajib mandi. Itu namanya hasyafah. Ya, makanya di mengaji ini ya, tidak didapur kalau kita, itulah haknya. Ya, itulah yang dibuka bagi kita laki-laki ketika khitan. Ya, karena itu termasuk batin. Nah, itu termasuk batin, maka itu termasuk zahir. Maka ketika kita mandi berwudu, hasyafah itu mesti basah. Maka itu suruh kita khitan. Kalau tidak khitan, sulit ditsekal untuk membukanya. Namanya kulut yang menutup itu. Nah, dibuka. Maka disuruh kita khitan, dibersihkan. Karena termasuk zahir. Ya, jadi masuknya hasyafah kepada farj, ya. Wa khurujul mani, dan keluarnya sperma, wal maut, mati. Nah, tiga ini. Jadi kalau bertemu hasyafah dengan farji, wajib mandi, baik laki-laki maupun perempuan. Yang kedua, wa khurujul mani, ya keluar sperma, perempuan juga ada. Ya, keluar itu sengaja maupun tak sengaja wajib mandi. Wal maut, dan yang ketiga mati wajib mandi. Tapi kalau mati tidak dia wajib mandi tapi dimandikan. Maka bagi kita memandikan dia itu namanya fardu kifayah. Ya, kalau suruh mandi dia adalah mandilah, bukan wajib, tapi wajib mandi, tapi kita yang memandikan karena mati, sebab mati. Watalatatun, dan tiga pula tahtasu bihan nisa, ya, tiga pula khusus pada perempuan. Kita ada laki-laki. Wahya, apa dia? Al-haidhu, ya, haid. Nah, tadi saya mengaji sama bidan-bidan di Kotasan, haid itu udah 15 hari 15 malam. Ada mengatakan, saya baca kitab 7 hari 7 malam. Haid. Ini haid ini wajib mandi. Selepas dia haid, wajib mandi. Ya, maka kita tidak boleh menikahkan anak, tanya di dokter haid ya. Makanya belajar dulu ya. Biasanya orang tua dulu nikahnya haid tidak perlu bantu, sudah suci ya baru nikah. Kalau tidak takut nyawa tak sabar deh. Nah, haram hukumnya. Maka zaman jahiliyah dulu kalau istri-istri mereka itu haid dipisahkan, ditaruh kamarnya di belakang. Karena mereka menganggap itu kotor. Ya. Sehingga dipisahkan. Jadi setelah datang Islam tidak boleh dia tidur sama kita sekamar. Sampai silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh. Ya, tapi tidak boleh berhubungan suami istri. Ini dulu kalau kami di kampung dulu ditanya itu, kemana calon istrinya ini, kota haid, nikahkan. Sekarang tidak, kalau ditengok orang ada tidak keyboardnya. Pas enggak harinya. Sebenarnya itu dilihat, ya kan. Kemudian bulan puasa, mau dekat-dekat puasa jangan nikahkan anak, ya. Karena kalau mau dekat puasa itu puasa nanti kalau tak mengaji dia mah. Ini lah takut sih ya kan, siang hari ya, kena ibarat, ya kan, tak boleh membatalkannya dengan, ini perlu juga kita pahami. Yang kena 2 bulan itu Pak, membatalkan puasa itu dengan berhubungan, berbeda, batalkannya dengan minum,
tidak, tapi membatalkannya takut dia batal karena berhubungan suami istri itu wajib ibaratnya 2 bulan berturut-turut. Jadi yang wajib mandi khusus bagi perempuan mana al-haidu, haid, wan nifasu, dan yang ketiga nih nifas, wal wiladatu, dan yang ketiga adalah wiladah, melahirkan, waladun yang dilahirkan, berarti wiladah sama melahirkan. Nah, inilah tiga yang khusus bagi perempuan, ya, dan 3 pula bisa pada laki-laki maupun pada perempuan. Nah, ya, yang pertama kita bahas dulu, kita baca sedikit ya, walaupun nanti singkat-singkat, yang penting tanya jawabnya. Nah, yang penting kita nanti ini kita baca kitab ini, yang penting muzakarahnya. Karena ada kiai kita, nah ini kita bermuzakarah, kita bahas, ya kan? Inilah kita tujukan ini, kita adakan namanya, katakanlah walaupun singkat, bahsul masail. Nah ini yang kita pentingnya. Nah, baca kitabnya sedikit, yang perlu pertanyaannya, nah, membahas supaya kita ini satu bahasa, ya, dari PC di MWJ satu kajian. Inilah pentingnya. Kita lagi paham ini, untuk NU di sana, kok begini pahamnya? Kami NU di sini begini Pak, tidak. Ya, jangan pula ada nanti ada itu NU garis lurus, ada sama itu NU itu. Ya, ini pentingnya kita mengaji. Jadi serta kita bikin sebagai contoh. Kitabnya pun satu dibaca. Ya, sama Pak Kiai akidatul awam. Ya, sama saya fikih. Nanti berikutnya hadis sama Ustaz Fahrijal, terus ta'lim muta'alim sama doktor gitu. Ini pentingnya kita dulu. Nah, ya, iblajul hasyafah, nah, itu yang pertama. Hai dukhuluha kulluha wa intara, ya, masuk seluruhnya ataupun sampai dengan hasyafah itu tadi, itu batasnya. Ya. Walau bila masjid, walaupun tidak dengan sengaja, tak sengaja dia, wajib mandi. Walau halatan naum, walaupun dalam keadaan tertidur. Nah, ini banyak nih, bisa tertidur, bisa pingsan, ya, bisa macam-macam lah, ya, sadar atau tidak sadar. Jadi biasanya perempuan tadi kasihnya minumannya kan, obat tidur atau apa, dimasukkan itu, maka dia wajib mandi. Ya. Jadi bertemunya 2 hasyafah. Nah, jadi kepada para perempuan itu maksudnya selain daripada maaf zakar laki-laki, zakar tidak wajib mandi. Dari masukannya, nah ini bisa jahat orang jahat dia kan, kecuali keluar spermanya. Nah, masukannya botol tak wajib mandi. Ya. Nah, ya. Yang wajib mandi itu hasyafah. Ya. Mau sengaja maupun tidak sengaja. Fil farj, ya, ke dalam alat kelamin perempuan. Ai fi ayyi farjin kana sawa'un kana qubula imra'ah au bahimah. Jadi kata faraj itu apa? Qubul alat kelamin perempuan, ya, au bahimah, atau hewan. Tapi hewan haram kita ya, berhubungan suami apa dengan hewan, ya kan? Atau maaf cakapnya ya, di apa dia, tubuhinya hewan tadi, ya. Atau hewan menyetubuhi perempuan tadi, ya. Ini menurut ini dia wajib mandi. Atau ya, maksudnya
kemaluan apa? Laki-laki. Rajulin sagirin atau kabir, ya, atau dia anak-anak ataupun orang dewasa yang besar, yang tua. Mana tahu, ya kan? Ada orang jahat yang dipanggilnya anak-anak, ya kan? Disubuhinya, ya, wajib mandi, ya kan? Hayyun au maitin, ya, yang hidup ataupun yang mati. Ada juga, ya. Ada dulu kata guru saya dulu jahat, laki-laki ini kerjaannya menyetubuhi mayit dalam kubur. Mana anak-anak gadis yang meninggal dikorek orang disubuhinya. Jadi parah juga ini, ya kan? Atau yang sering itu laki-laki, ya. Atau mayit, kemaluan mayit itu dimasukkannya ke farajnya. Itu wajib mandi. Tapi jarang, ya. Yang biasa orang mayit itu diperkosa, ya kan? Ini terlampau ini. Atau cantik nampaknya, ya kan? Ini wajib mandi. Wajibu aidan, dan wajib pula al-husla ala imratin bi ayyi dzakarin dakhala fi farjiha, ya, kepada perempuan yang masuk zakar yang dimasukkan ke dalam farajnya, ya. Wajib mandi. Hatta zakarul bahimah, ataupun kemaluan hewan dimasukkan. Wal maiti, atau kemaluan mayat. Tapi jangan dibayangkan ini, ya, kaji aja ini, ya kan? Atau mayat. Wasobi, atau kemaluan daripada anak-anak. Ini dia wajib mandi. Wala yajibu i'adatu ghuslil mayyit, dan tidaklah wajib, apa yang wajib? Diulang ghuslil mayyit, mandi mayit itu, mulajim fihi wal mustadkhalil zakaruhu, ketika disetubuhi dia atau dimasukkan kemaluan dia ke faraj yang hidup. Tak wajib mandi dia. Yang wajib mandi itu siapa? Kita. Kata Imam Nawawi, kata Syekh Nawawi, ya. Kalau ada mayat tadi disetubuhi orang, tak perlu lagi dimandikan. Yang wajib mandi itu kita yang hidup. Ataupun mayat laki-laki tadi dimasukkannya ke dalam faraj tidak. Itu wajib mandi, ya. Yang wajib mandi kita yang hidup. Sebagaimana, ya, wal aslu fi dzalika, dan asal daripada demikian itu Aisyah radhiyallahu, hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, hadis Nabi, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza taqal khitanani au masal khitan wajibal husla, ya, atau bila bertemu dua khatan, ya, kemaluan laki-laki dengan perempuan, ya, maka dia wajibal husla, wajib mandi. Fa'alnuhu ana, ya, wa Rasulullah wa arsalna. Begitu juga kata Aisyah, saya dan Nabi berhubungan suami istri, maka kami pun mandi. Itu hadis dari Aisyah, ya, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nah, berikutnya wataniha khurujul mani. Maka yang mewajibkan yang kedua itu adalah keluar daripada sperma manusia. Ada dua yang keluar daripada laki-laki. Ada namanya mani, ada namanya madi. Madi ini keluar ketika seseorang bersyahwat, sedangkan madi keluar ketika orang tidak
bersyahwat. Ini beda. Biasanya mati itu ketika orang kecapean, keletihan, kerja berat, ya. Orang-orang yang memikul, kalau di kampung kami itu memikul pasir itu dari sungai, dipikul ya satu harian, keletihan, capek dia itu keluar mati namanya. Berbeda. Kalau dia mati ini keruh kekuningan, sedangkan mani ini bisa putih bersih. Dan ketika mati tidak wajib mandi, sedangkan keluar sperma mani itulah bakal manusia itu wajib mandi. Mandi najis, sedangkan mani tidak najis. Paham ya? Kena kain awak sperma, kena kain kita. Boleh tak masalah? Boleh, karena dia bukan najis. Tapi mandi najis. Itu beda. Khurujul mani, ya. Khurujul mani itu air mani yang syakhsin nafsihil kharij minhu. Ya. Jadi itu mani seseorang yang sengaja keluar, ya. Jadi ketika manusia itu dalam keadaan sinnaum atau mungkin bermimpi ya. Nah, ini anak-anak kita ya kan yang baru-baru menanjak dewasa, biasa usia berapa ya? 12 ya, atau 13 tahun. Nah, ini kalau dia mimpi keluar sperma berarti dia tanda baligh, ya. Maka dia wajib mandi, baik sengaja ataupun tidak sengaja. Ya, ini dia wajib mandi. Kalau mungkin dia kata terangsang menonton film atau apa ya kan, ini perlu juga anak-anak kita dijaga ya. Atau dia masturbasi ataupun onani maafnya ya kan, itu juga. Ataupun kita pergi sekolah itu biasa juga kan. Nah, saya kadang pas sekolah ke Jakarta masih usia 20-an atau 30 ya kan. Nah, itu mimpi itu biasanya yang muda-muda ya kan, bapak muda-muda ini ya kan, yang udah tua ini tidak lagi. Atau petugas haji, pergi haji. Dulu 2010 pergi haji, usia saya 32 tahun, masih muda ya kan. Mimpi juga, ada 20 hari mimpi. Oh, nah itu wajib mandi ya kan. Nah, karena tak sengaja ya. Ini wajib mandi. Atau pula disengaja tadi. Nah, atau pula disengaja. Maka dia yaitu seperti kita berhubungan ya, suami istri. Nah, dua di situ ya. Sedangkan berhubungan kelamin saja wajib mandi ya, tanpa keluar atau tidak keluar sperma, apalagi keluar sperma ya. Ataupun dia punya penyakit mungkin ya, nah, belum lagi udah keluar pokoknya wajib dia mandi ya. Wajib ya. Nah jadi ini sperma ini ya bukan najis ya, tetapi dia ini adalah mewajibkan kita mandi yang keluar daripada perempuan maupun laki-laki. Perempuan juga ada deh, terangsang ya. Belum berhubungan suami istri terangsang sudah keluar umpamanya. Nah, jadi dia wajib mandi ya. Ataupun juga dia bermimpi, boleh jadi ya. Perempuan ada juga mimpi, jadi wajib mandi. Nah berikutnya ya, wal haidu ya. Yang berikutnya itu haid ya. Kita baca semua. Kalau baca semua, wasali Tuhan, dan yang ketiganya pula adalah haid ya.
Wahwa apa itu haid? Damun tabi'atin yakhruju min aqsa rahimil mar'ah fi awqatil maksusah ya. Ini darah yang biasa keluar dari dalam rahim perempuan. Ya. Fi awqatin dalam waktu-waktu maksusah, pada waktu-waktu tertentu. Ya. Berapa lama? Ada yang mengatakan biasanya 7 hari 7 malam, yang uruf, yang biasa. Paling lama, menurut ulama saya baca itu kurang lebih 5 hari 15 hari 15 malam. Lewat itu bukan darah haid lagi, namanya darah istihadah, penyakit. Ini mesti tahu juga kita. Ya. Nah, jadi kalau sudah lewat itu kepada kebiasaan, maka itu penyakit. Dan ini perempuan ini disuruh boleh sholat. Dengan caranya apa? Mandi dulu, karena tuh saudara mandi dulu. Dan cara dia berwudunya, sholatnya ketika sudah masuk waktu langsung dia bersihkan, ya, dia sumbat kapas, umpamanya dia tutup, maka dia sholat. Wudunya sekali pakai. Jadi darah yang keluar itu wakwan, dimaafkan. Sama juga kita laki-laki namanya susul baul. Ya, maaf cakapnya betul. Kencing yang tak habis-habis. Biasa itu kita itu udah tua-tua begitu kan. Udah rusak apa namanya? Kerannya itu ya kan. Kalau dalam sepeda motor itu apa itu? Pakingnya itu. Itu pun orang yang susul baul tak bisa berhenti, ya, itunya. Maka dia wajib sholat. Jadi sholatnya gimana? Ketika dia masuk waktu azan, maka dia bersihkan. Ya. Setelah dia bersihkan, dia tutup. Jika taruh kapas kah, ya kan? Atau pempes kah, maka dia sholat. Jadi yang keluar itu wakwan, dikeluar dimaafkan. Ya tak sholat. Jadi pun begitu juga ya orang yang haid, dia tak henti ya. Setelah waktunya lewat ya sampai berbulan-bulan ya, itu yang itu bukan darah haid tetapi ada luka di dalam rahimnya. Dan dia boleh berhubungan suami istri ya, dan dia boleh sholat, dan dia boleh puasa. Tapi kalau haid tak boleh. Ya, inilah waktu yang tertentu yang keluar dari dalam rahim. Ya, inilah hebatnya perempuan ini, Pak. Nama Allah ada pada dirinya. Kata Allah, saqaqtu rahimi ismi. Diambil nama rahim itu dari nama aku. Kita yang ganteng-ganteng ini, tak ada nama Allah pada diri kita ya, dari ujung rambut sampai ujung kepala. Maka mulia ya perempuan itu ya. Maka dimuliakan. Dia punya rahim. Itulah tempat yang paling nyaman, paling sejuk. Kita semua di situ pernah bersemayam 9 bulan 10 hari. Ya, tengok di kutub sana kedinginan, tak pernah ada bayi keluar dari rahimnya karena kedinginan. Ya kan? Begitu juga di padang pasir yang panas sana, tak ada anak yang kepanasan dalam rahim, nyaman dia. Itulah rahim ya, itu nama Allah. Itulah tempat manusia ya, rahim yang ada pada diri perempuan. Jadi tempatnya ya manusia. Itulah keluar dari situ rahim. Dari rahim itu adalah darah haid ya. Dan yang tidak yang lewat daripada itu maka disebut dengan bukan darah haid, tapi adalah darah istihadah.
Nah, jadi kalau sudah habis haidnya, maka dia wajib segera mandi. Ini jangan ditunggu-tunggu. Jadi kita punya istri semua, ya, karena istri kita juga perempuan, ya kan? Ada istri kita laki-laki, nah, ya. Jangan boleh LGBT, ya kan? Ini kita tahu. Kalau sudah habis haidnya, umpamanya jam 4 ini, berhenti, kering, ya, jadi caranya bagaimana? Masukkan kapas. Kalau kapas itu tak berdarah, sudah kering, sudah habis lah. Maka ada lagi waktu asar ini, umpamanya, ya kan? Jam 5:30, ada atau asar lagi, wajib segera mandi dan dia lakukan sholat asar. Ini banyak setengah kadang istri-istri kita udah keringnya tadi pagi. Allah udahlah besok pagi aja mandinya. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, lewat. Jadi perlu juga kewajiban kita ini bagi suami-suami untuk mengingatkannya, ya, karena wajib itu. Nah, karena kewajiban kita suami ini 5 terhadap istri. Apa dia? Kasih dia makan, kasih dia pakaian, kasih dia tempat tinggal, kasih dia pendidikan, ilmu, kasih dia perhatian. Ilmu inilah yang wajib. Ya, kalau tak sanggup bawa, makanya suruh dia mengaji. Nah, bawa dia ke pengajian, bawa dia ke pendidikan. Ya, pendidikan Yasin, ya kan? Ada dipanggil kita sebulan sekali. Itu apa? Memberi pelajaran. Kalau tidak, wajib kita memberi pemahaman tentang agama. Nah, itu dia. Nah, berikutnya pula, ya, yang warabi'uhu, yang keempat apa? An-nifas. Ya. Apa ini nifas? Damun, darah juga. Al-khariju akibat faraghi rahimil mar'ati minal hamli. Itu darah yang keluar, ya, dari rahim juga perempuan setelah dia hamil, melahirkan, ya. Walau ala qadri aw mudghah, ya. Kalau, ya, qabla mudhi aqallu zuhri, ya. Ini darah ini mengalir mengikuti bayi lahir. Ini biasanya berapa? Ada yang mengatakan pada 40 hari 40 malam. Tadi bidan-bidan saya tanya berapa lama itu bidan? Ada yang hanya 20 hari, Ustaz. Nah, 25 hari. Atau ada yang 36 hari, ya. Maka kalau orang Jawa itu apa? Selapan namanya. Nah, selapanan gitu. Nah, itu dia. Nah, menurut riwayat, orang yang lahir diikuti darah nifas itu orang yang biasa-biasa. Nah, tapi orang mulia tidak ada darah nifas. Itu contohnya apa? Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ada darah nifas, ya, karena dia orang yang dimuliakan Allah. Nabi lahir tidak diikuti darah nifas. Nabi lahir sudah dalam keadaan berhitam, ya, karena dia mulia, ya. Kita diikuti darah nifas, ya. Maka kita tak orang mulia, ya. Mesti kita beramal karena supaya mengangkat derajat kita dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, nifas. Jadi ini mesti kita paham, ya. Kemudian wal khamisuha al wiladah, ya. Ini wiladah apa ini? Melahirkan, ya. Nah, bagi orang yang melahirkan. Jadi ada nifasnya wajib mandi tidak? Ataupun melahirkan tak ada nifas, ya. Nah, maka dia juga wajib mandi. Cuman tadi ada juga bertanya bidan, ya, katanya Ustaz ada namanya hamil anggur, hamil anggur. Saya tanya, nah, itu katanya hanya darah saja yang mengumpal, tapi tidak dalam rahim, di luar rahim. Nah, ini tadi kita bahas sendiri. Ada Pak Kiai kita nanti. Nah, yang menjawab, apakah ketika itu lahir keluar, ya, apakah termasuk wiladah atau bukan, atau wajib mandi? Nah,
Jadi mereka bertanya nih Pak Kiai, jadi mungkin nanti dia Pak Kiai, mungkin yang lain, ya. Jadi wajib mandi apabila ada melahirkan, ya. Kemudian ya keluar anak gitu ya kan, berbentuk anak, ya. Baik sempurna mau yang hidup ataupun yang mati. Kemudian wasali suha al-maut, ya. Jadi ini yang keenam, wajib mandi orang yang mati. Dia muslim bagi orang yang kalau tak muslim tak wajib dia mandi dia ya. Ghairi syahidin, bukan pula orang mati syahid. Syahid apa? Dunia wal akhirah. Orang yang mati di Palestina dan perang ya. Itu tak wajib dimandikan, ya. Karena orang mati syahid tak boleh dimandikan, tak boleh dikafankan, tak boleh disolatkan. Orang mati syahid, perang zaman Nabi di luar perang Badar, ya, perang Khandaq, ya, perang yang lain. Mati syahid di jalan Allah tidak disolatkan, tak dimandikan, tak dikafankan. Darah-darahnya, ya, seperti siapa? Sayyidina Hamzah, ya. Itu kan kita pernah ziarah itu kan ke Jabal Uhud, ya, di bawah, ya. Saya baca satu kitab, guru kami pernah Uhud itu banjir Uhud itu nampaklah keluar tangan Sayyidina Hamzah masih berdarah katanya. Walau sudah ratusan tahun, ya kan, masih berdarah lagi tangan. Berarti orang-orang yang mati syahid ini dijaga Allah, ya. Jadi kenapa tak dimandikan, tak dikafankan? Karena pakaian itu jadi saksi di hadapan Allah, ya, tak disolatkan, tak dimandikan, ya. Tapi bagi orang yang Islam, ya, yang tidak mati syahid, ya, maka dia wajib mandikan. Syahidnya ada berapa macam? Ada syahid dunia dan akhirat, ya. Ada pula syahid akhirat saja. Ini orang kita kecil ini, ya, meninggal dalam menuntut ilmu, ya kan? Ini mati syahid juga. Maka alhamdulillah PJNU ini membuat pengajian. Niatkanlah kita ini senantiasa menuntut ilmu. Selasa ini, Selasa depan Ustaz Farijal, Selasa keempat Ustaz ini, Rabu. Oh ya Rabu, lupa saya. Rabu pertama sama Ustaz Kiai, ya. Sudah kita Rabu kedua sama saya, Rabu ketiga ini kan ini meninggal kita dalam menuntut ilmu ini namanya mati syahid, tapi tidak syahid dunia wal akhirat, dia syahid akhirat, ya. Syahid akhirat itu tidak merasakan sakaratul maut, sakitnya sakaratul maut, ya. Tidak pula azab kubur, tidak pula dihisab, diperiksa, ya kan? Ini banyak orang selalu takut diperiksa, ya kan? Periksa KPK aja setengah mati, ya, apalagi periksa polisi, ya kan? Ini diperiksa malaikat, Pak. Ini misalkan mati syahid, kalau bisa menuntut ilmu, kemudian apa? Istri perempuan yang melahirkan, ya. Kemudian mati kelaparan, ya. Mati tenggelam, ya kan? Itu mati akhirat, syahid akhirat. Tapi itu wajib mandi. Tapi kalau syahid dunia akhirat, fisabilillah ini tidak wajib mandi. Ya, mudah-mudahan lah, ya. Yang 4 ini, yang 6 ini, ya, yang mewajibkan kita mandi. Ini dapat kita amalkan. Allahu a'lam bishawab, ya. Ini pengantar dari kita. Mudah-mudahan, ya. Kalau sini ada Pak Kiai kita, sebelum kita tutup doa, ini perlu bisa ditambahkan Pak Kiai, ya. Kemudian tentang yang tadi Pak Kiai, ditanya, saya tak terjawab saya. Ambil anggur itu Pak Kiai. Katanya macam juga melahirkan, tapi bukan anak. Hanya darah bergumpal. Ulama saya memanggil para pengurus BCNU dan MBCNU yang hadir bersama jamaah. Alhamdulillah kita telah mendengarkan maudhu hasanah dari kitab Safinatun Najah
tentang motivatul muslim. Sebelum ada penyampaian tentang jawaban dari yang dipertanyakan oleh Ustaz kita, oleh kita, ada yang terpenting sebenarnya dalam salah yang dibacakan oleh malam kita di halaman 90 ini masyarakat asli dasar halaman 97, alim 98, 99, 98. Di bagian pertama itu terpenting supaya memang dari poin-poin pentingnya sudah sampai. Karena kita mengkaji kitab kuning, maka ada hal yang terpenting di faktor yang pertama, alinea pertama. Ini berbaris. Kalau nggak berbaris mungkin akan susah antara wasrun dengan wasrun itu dibahas beda. Semua iklam anna lafzul usri in udhifa ila sabab Husnul Jum'ati wa Husnul Aidain fal afsah bil ghaib atau ini untuk membedakan antara mandi Jumat, mandi Aid, kemudian sabab-sabab yang lainnya itu yang mewajibkan itu apa, yang menjadikan mandi itu apa. Ketika kita membaca al-husnunya bukan al-ghaslu, jadi pakai tom al-husnu, tapi mandinya adalah sayalanul ma'i ila jami'il badan. Jadi berbeda dengan al-ghaslu. Al-ghaslu itu membasuh, tapi sama tulisannya itu. Yang membasuh yang mana? Ghaslul thawb, ghaslul izar, ghaslul amkinah, ghaslul sabun. Ini nanti kalau dibasuh juga namanya ghaslul, tapi bukan ghusl. Padahal kita mengalirkan airnya sama, total ke ujung. Jadi antara ghusl dengan ghaslul itu beda. Kalau ghaslul itu yang mewajibkan untuk dibasuhnya karena kotoran biasa, kotoran zahir. Tapi kalau ghuslul itu memang ada sebab-sebab penting yang harus dibasuhnya, yang harus dimandikannya. Maka tidak ada 7 asbab, 6 yang harus dimandikan secara formal dalam artian fikih. Kemudian yang kedua yang dibuat oleh makhluk kita berkenaan dengan yang agama 99, berkenaan dengan fakroh yang kedua, wala yajibu ala zani al-ghuslu bilan janabah orang di qada'il maksiyah bil faradi min az-zina. Karena saya ngejar menyampaikan tauhid, maka terpenting di sini fikih, bukan fikih saja. Alhamdulillah dilompat karena bagiannya bagian fikih gitu kan. Nah, dalam tauhid itu berbeda. Orang yang berzina itu tak diwajibkan untuk mandi janabah. Karena apa? Iqtida'i al-maksiyah. Karena dia dihalangi dengan kemaksiatan. Bagaimana caranya? Ya, kalau dia antara remaja atau belum nikah, sama-sama menikah, maka ada hukumannya dulu. Kalau dia sudah menikah dengan orang lain berselingkuh, maka ada juga hukumannya. Jadi hukumannya didahulukan. Kemudian ketika dirajam sampai meninggal dunia, maka tak berhak lagi dia dimandikan janabah. Tapi kewajibannya yang mana? Wajib karena dia adalah sebagai mayit karena kematian. Kemudian ada yang tadi baik itu dukhulnya itu qasdan atau bighairi qasdi. Karena di masa imam-imam madhab itu ada para santri-santri itu karena ngajinya jauh kali, tidak seperti kita ngajinya santri-santri dahulu itu sampai naik turun gunung. Jadi kebetulan memang babnya yang mau dibahas tentang bab ini, mandi wajib.
ketika datang santrinya, maka ustadznya mengatakan, saya mengatakan kalian mari dulu. Kami ngapain semua di Pak Yai, mari dulu. Nanti terangkan. Semua mandi. Mandi apa? Mandi wajib. Oh, kami nggak bermimpi, kami nggak berhubungan suami istri, kami nggak keluar mandi, kami nggak apa-apa. Kami kan dari jauh sudah suci, sudah wudhu katanya. Udahlah, sekarang kamu belum tahu. Karena yang nampak itu saya yang memantau kalian dari jauh itu datang. Ternyata ketika dia turun gunung, naik gunung itu ada bentuk khasyafah. Ceritanya saya baca. Jadi santri-santri itu dia dari turun gunung melewati dua kata dua. Padahal itu bentuk khasyafah besar. Ada raksasa perempuan. Dimasuki oleh santri-santri itu Megawati. Kalian tengok. Itu apa itu? Gunung, bukit katanya. Tidak. Itu raksasa perempuan. Ya. Manusia itu bukan manusia. Maka itu dari bahima. Ya, farsul bahima juga ketika kita itu patutnya itu binatang pun wajib gitu kan. Mereka masuk di situ dan memang tidak mengeluarkan sperma, tidak apa, tapi total dirinya itu masuk ke dalam khasyafah itu. Maka dia mengatakan kalian mandi. Yang demikian pun diwajibkan untuk kalian mandi. Itu fikih. Ya, ini ada bagian juga ceritanya. Kemudian dari ini dari sisi tauhid tadi, kemudian yang di halaman 100-nya itu yang penting untuk kita adalah masalah bruzun itu bruzun ini ciprat atau muncratnya. Jadi ketika dia bermimpi, jadi dia tahu mimpi ihtilam akan mengeluarkan sperma atau mandi. Dia pegang kakinya supaya keluar. Karena memang kondisinya tidak memungkinkan untuk mandi, kondisinya untuk kayak mungkin tidak ada juga. Memang khawatir mandi. Dan meskipun bermimpi kemudian tidak berubah pun tidak mandi. Berubah. Jadi setiap setelahnya setiap halaman ada hal yang terpenting berkenaan dengan sentuhan ke akidahan atau ketauhidan. Berkenaan dengan tadi pertanyaan Al-Ma'lim berkenaan dengan bayi apa namanya tadi, bayi anggur selagi masih keluarnya melalui kubur atau farj itu bukan hanya sekedar farj, yang berarti lubang saja itu jelas wajibkan untuk mandi janabah, mandi ghusl. Kecuali keluarnya dari yang lain, gitu kan, dari belakang, dari mulutnya, dari kupingnya, atau dari sisi di belakangnya, bisa lagi dari khasyafah perempuan, maka memang itulah manusia terlahir. Kemudian juga hal-hal yang lainnya dengan kelahirannya, maka sebagai yang mewajibkan untuk kita mudah-mudahan ini bagian daripada yang penambahan dari syarat kita sapi makan aja khususnya di asaran di Sumer atau Putroni. Mudah-mudahan ada manfaatnya karena hal-hal yang kadang-kadang disebutkan oleh pengarang, oleh mu'alif, karena itu bagian daripada hal-hal yang riskan untuk para ulama fikih menyampaikannya. Itu tadi cerita itu kalau memang dari pesantren sama itu cerita kayak itu. Nah, cerita kayak pernah kita masuk, santrinya itu masuk di lubang kemaluan perempuan yang besar. Gitu. Yang nampaknya itu saja, perutnya nggak nampak, kepalanya nggak nampak, tangan nggak nampak, kaki mau nampak. Tapi itu dalam cerita fikih mazhab al-arba'ah tercantumkan. Termasuk tadi juga bab tentang azani. Kita juga dalam kajian Safi dan Najah dari Sumer
dalam tadi ini disebutkan, tetapi dalam syarat-syarat yang lain disebutkan secara jelas karena memang ada intisol, ada berpisah antara kewajiban berfikih dengan kewajiban bermaksiat. Utamakan yang mana? Yang utamakan punya fikihnya, tetapi kemaksiatannya yang harus didahulukan untuk diselesaikan baik secara duniawi maupun secara ukhrawi. Wallahu a'lam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami jemaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah. Satu pertanyaan selesai dijawab oleh Ustaz Yayan, yaitu Kiai Amin Pangalaman tentang perkara pemahaman. Mudah-mudahan menjadi motivasi kita, menjadi berkah masuk pengetahuan kita. Dan yang selanjutnya mungkin ada dari jemaah sekalian yang ingin bertanya tentang hal yang tadi disampaikan oleh muallim kita, yaitu tentang perkara hal-hal tentang masalah mandi, yaitu fi mujibatil husni yang menjadi materi kita ataupun judul daripada pembahasan sore yang berbahagia ini. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih kesempatan yang diberikan. Banyak sekali pertanyaan juga. Pak Kiai, barangkali ini ketemu Senin pertama. Ini memang kalau saya ini mungkin atau kita di sini ilmu ini baru ini kita ikuti. Padahal Taurat ini kan sudah lama gitu. Saya akan bertanya, apakah kalau ke daerah atau kecamatan lain, misalnya materi fikih ini dilanjutkan atau diulang ini gitu? Berarti kan kalau ini dilanjutkan, kita kan berarti ketinggalan ya, ketinggalan gitu dia. Atau tauhidnya berlangsung gitu. Mungkin kan sebenarnya tauhid itu misalnya bergantian, misalnya untuk ini, yang ini nanti kalau pas sedang tulis, misalnya gini tadi, makanya tanyakan dulu, apakah yang berlanjut ya menyambung, misalnya kan fikih untuk waktu depan gitu, atau antara buku yang sekian kali gitu. Ini tak kembali ke daerah lain atau dilanjutkan itu. Jadi kalau saya sebenarnya kalian maunya dia gimana ya, ke tempat kita maunya balik kembali gitu, jangan tahu gitu. Nah gitu biar kita dapat ilmunya gitu. Atau memang kita berarti kita dianjurkan supaya tiap pengajian itu jadi kita pun datang ikut gitu. Nah, itu kalau dia berlanjut. Nah mengenai materi tadi, saya pertama gini tadi kan mandinya itu kalau ketemu atau sampai lewat batas tadi ya. Nah, apakah memang kalau sampai ketemu aja hanya berjumpa aja kelamin laki-laki perempuan tidak mandi gitu? Saya kan masih itu munculkan apa keraguan gitu. Tadi kan ceritanya hanya lewat ya, masuk sampai batas apa tadi paret gitu. Jadi ternyata selama ini yang saya namanya awam gitu, ketemu saja pasti wajib mandi gitu. Nah, yang berikutnya termasuk yang mati saya tadi, ibu melahirkan biasa tadi. Nah itu tradisi kita di kampung kita, tempat kita sepertinya susah kali membedakan mati saya. Yang kemana mati dia selalu lakukan fardu kifayahnya semua gitu, laksanakan sampai apabila segala macam gitu, maksudnya begini. Apakah itu salah gitu? Kalau misalnya dilakukan
fardu kifayah semua lengkap itu. Walaupun dia bisa benar-benar meninggal, memang melahirkan yang meninggal dulu. Karena selama ini belum pernah kita lihat yang ibu melahirkan tidak disolatkan, tidak dimandikan, tidak diapain seperti itu. Nah itu kira-kira. Artinya gini, bagaimana kita meluruskan ini di masyarakat itu? Kalau menganggap perlu, iya. Yang cuma caranya gitu. Nah itu menurut saya. Nanti pulang ribut di masyarakat kan? Apa-apa yang punya gitu. Nah, maksudnya ini kajian yang perlu kita susah lihat dari itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Dengan kedua kita tadi dari MJ, ini pengajian ini bagaimana? Ini kita lanjutkan terus. Makanya kita himbau pertama, ya temanya. Jadi kalau saya ulang-ulang apa tamat kita pilih. Nah, jadi ini memang sebenarnya kaji ini kalau saya lanjutkan terus. Itu makanya kita harapkan seluruh MWJ itu nanti itu semua sekretariat saya sampaikan. Dibikinlah mungkin YouTube atau YouTube ataupun apa, dibikin medsos lah atau Zoom meeting. Sebenarnya jadi kita bikin Zoom meeting semua MWC bukanya. Atau diutuslah mungkin suriahnya ya yang kiranya 2 hadir. Nah ketika ini makanya kan saya gunakan ini bagi ini dia mengulangkannya lagi entah malam apa entah hari apa dibuka di MWC ini silakan, karena kalau kita ulang-ulang ini tak tamat-tamat ini karena kita ingin mengambil barokah daripada kitab ini ya. Ini mungkin kalau saya lanjutkan ya. Mungkin ini ya kalau tidak pernah datang ya ini bab ini nggak pas ya, bab ini lain, tapi terus ini saya baca saya habiskan. Tapi ini ke depan saya sampaikan ini mungkin kebatan-batan kuis suriahnya ikut besok di mana bulan besok sama Pak Kiai ikut apa sampaikan Kiai tulis diulangi lagi. Nah, paham Pak ya? Kira-kira begitu. Nah kemudian yang kedua kapan itu wajib mandi bertemu makanya bertemu alat kelamin itu apa sampai khospahnya ya, sampai alat itu masuk sampai yang bertemu itu menurut kalau yang tidak farad itu ada yang wajib istinja bersihkan ya. Dia bertemu sampai yang tidak wajib diistinjai ke dalam itulah kira-kira ada haknya. Kalau laki-laki sampai apa namanya itu aritnya itulah ya itu masuk ya tenggelam itu wajib mandi. Tapi kalau sampai situ wajib mandi, hanya nempel saja wajib mandi. Tapi kalau sudah masuk wajib mandi, keluar atau tidak keluar daripada sperma ya. Jadi melewati yang diwajibkan membasuh ketika istinja melewati